Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Ceria ya. Dan kali ini aku akan kembali dengan kasus yang menarik gitu guys. Karena kalau tidak menarik tidak akan aku angkat gitu guys. Dan kalau pada 3 kasus sebelumnya yang aku bahas itu korbannya manusia gitu ya. Dan kali ini tidak ada korban yang berkaitan dengan manusia. Tapi secara cerita gitu ya, itu bakal membuat kalian itu merinding, creepy, dan ini bakal membuat kalian was-was gitu. Kalau sekiranya kalian punya makam yang sekiranya itu udah dirawat banget tapi malah dibongkar untuk ritual pocong. Nah, itu dia yang akan aku bahas sekarang. Yaitu adalah dimana di Kudus gitu ya, itu ada kejadian sebuah makam mertua itu dijadikan korban atau digali, lebih tepatnya ya, dibongkar makamnya gitu untuk dijadikan ritual pocong gitu guys. Yang namanya ritual pocong itu kan identik dengan dukun, santet, dan sebagainya gitu guys. Nah, ini dia berita lengkapnya tentang penemuan 9 bungkus pocong yang ada di makam salah satu kota, yaitu di Kudus. Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi di sini aku akan memberikan berita sesuai dengan apa yang aku kaji ya. Jadi berita ini murni dari sumber yang aku baca, so tidak ada asumsi dari aku sama sekali. Di sini aku akan membacakan berita, menganalisis beritanya, dan juga mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi pada peristiwa ini gitu guys. So kita mulai dulu dengan kronologinya guys. Sejumlah warga masyarakat Desa Bakalan Krapiak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dihebohkan dengan penemuan bungkusan pocong berbau busuk di tengah kuburan Sedio Luhur pada Kamis, tanggal 18 Juni 2020. Kejadian ini tepatnya pada sore hari guys. Bungkusan berjumlah 9 buah tersebut berada di dalam 2 lubang makam yang terpisah. Kepala Desa Bakalan Krapiak Susanto menjelaskan mendapatkan laporan tersebut dan warganya yang tengah berziarah di pemakaman tersebut. So jadi mendapatkan 9 bungkusan pocong itu ketika ada beberapa warga yang sedang berziarah ke makam tersebut gitu ceritanya guys. Satu di antara peziarah itu mencium bau busuk dan mencurigai sebuah makam yang seperti baru saja dibongkar. Terus dicoba buka pakai tangan, itu ternyata ada 4 bungkusan katanya. 3 bungkusan besar dan 1 bungkusan kecil, ujar dia. Belum tuntas pembongkaran tersebut, kemudian tidak lama ditemukan lagi makam yang seperti habis dibongkar. Kemudian warga berinisiatif untuk membongkar lagi. Ternyata ditemukan lebih banyak, 5 bungkusan pocong berbau busuk. So tadi ada 4 bungkusan ditambah 5, jadi totalnya 9 gitu guys. Lubang kedua ini ditemukan 5 bungkus. 3 bungkusan itu besar dan 2 bungkusan itu kecil. Setelah itu pihaknya melaporkan kepada pihak kepolisian dan melaporkan kepada pihak berwajib. Hingga berita ini dibuat, Polres Kudus masih melakukan pemeriksaan di area makam tersebut. Bungkusan pocong ini berisi bangkai ayam, jarum, foto dan nama wanita yang bikin heboh warga Kudus. Apalagi bungkusan pocong tersebut ditemukan di pemakaman umum. Polisi menduga hal ini terkait praktik ilmu hitam. Nah, jadi polisi ini sudah menyelidiki area makam yang sudah menjadi tempat penempatan bungkus pocong itu ya, dan menduga ini adalah perbuatan ilmu hitam seperti ilmu dukun gitu ya guys, kalian pasti tahu. Misteri 9 bungkus pocong berisi bangkai ayam dan foto wanita itu masih diselidiki pihak kepolisian. Penemuan ini menghebohkan warga dan viral di media sosial, khususnya Facebook dan Twitter. So aku dapat berita ini pertama kali di Facebook ya. Facebook, kemudian aku telusuri beritanya di Tribun News dan beberapa sumber lainnya, baru saat aku buka Twitter, itu viral juga di Twitter guys. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Kudus membongkar 9 bungkusan pocong berisi bangkai ayam tersebut. Nah, jadi kenapa kasus ini ditangani oleh bagian kriminal guys? Karena ini menyangkut keamanan dan juga korban. Meskipun korbannya itu bukan manusia yang hidup, tapi korbannya ini adalah makam cuy. Makam yang sekiranya itu menjadi tempat peristirahatan terakhir jenazah yang sudah dimakamkan, terus diganggu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu melakukan ritual di pemakaman. Itu yang dimaksud kriminal. Jadi mengganggu ketertiban pemakaman gitu maksudnya. Diduga praktik ilmu hitam. Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David menduga bungkusan pocong yang ditemukan itu merupakan praktik ilmu hitam. Sesuai yang gue bilang tadi, pasalnya di antara bangkai ayam itu juga ditemukan foto-foto wanita yang berbeda di setiap bungkusnya.
Selain itu, David, si Bapak Polres yang bertugas di bagian kriminal ini, juga menemukan jarum beserta tulisan yang diduga sebagai mantra di dalam bungkusan. So, ini dia mantra yang dianggap, tulisan yang dianggap mantra itu. Jadi kalau kalian baca ya, itu bakal banyak banget nama-nama seseorang yang ada di dalam tulisan tersebut. Ada kertas bertulisan seperti mantra beserta jarum dari dalam bungkusnya. Pihak keluarga yang makamnya dibongkar kecewa atas penyimpanan bungkusan berbau busuk tersebut. Kata Muhammad Khafid yang berumur 40 tahun ya, ternyata itu adalah makam mertuanya gitu cuy. Keluarga almarhum Kusmi yang makamnya di tanah bungkusan itu menambahkan, bungkusan pocong tersebut dalam kondisi hitam seperti habis terbakar. Kedalaman bungkusan itu juga tidak terlalu dalam, hanya sekitar 30 cm dari permukaan tanah. Kira-kira kedalamannya satu paculan, ujar dia. Dia mengaku kaget karena baru 100 hari yang lalu itu mertuanya dikuburkan di situ dan sekarang malah dibongkar gitu untuk ritual pocong gitu. Yang bagaimana nggak sakit hati itu kan sebagai menantu yang sudah berbakti kepada mertuanya gitu cuy. Katanya, mertua saya ini baru dimakamkan 100 hari yang lalu gitu. Kemarin waktu ziarah tidak ada apa-apa dan sekarang malah seperti ini gitu cuy. Dia menceritakan, saat penemuan tersebut banyak lalat yang berada di atas makam mertuanya. Baunya busuk, lalatnya pun juga banyak di atas katanya. Warga bakalan kerap ya ke Muhammad Rodli yang berumur 42 tahun menceritakan. Menurut penuturan sejumlah saksi, beberapa hari yang lalu gitu, terdapat 4 orang menggunakan mobil katana berhenti lama di dekat makam. Mungkin itu dia yang menjadikan sisa-sisa bungkusan pocong itu masih ada. Mungkin aja mereka melakukan ritual di sana ya, karena itu ada 4 orang yang mencurigakan sudah. Kata penjaga posnya di sana, 2 hari yang lalu ada 4 orang mencurigakan berhenti lama di dekat makam sekitar jam 11 malam. Terus jam 11 malam gitu. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian warga menemukan bau busuk dari sekitar kuburan. So guys, itu dia berita utamanya ya. Ya nggak enak lah kalau kalian punya makam keluarga, entah itu makam ayah, ibu, kakek, nenek, mertua dan sebagainya, dijadikan ritual buat santet gitu, dijadikan ritual buat memanggil pocong gitu. Dan kalau misalnya aku simpulkan dari seluruh berita ini ya, itu ada foto, ada jarum, ada mantra. Itu artinya ada seseorang yang sekiranya pengen diterima cintanya kepada orang yang ada di foto itu, tapi menggunakan dengan cara yang salah gitu, dan menggunakan dukun, menggunakan cara yang ritual yang gak wajar, apalagi di kuburan orang lain gitu guys. Jadi ini merupakan berita yang masuk kriminal iye, masuk horor iye, masuk creepy iye, dan juga masuk berita yang merupakan nggak bikin nyaman gitu, nggak bikin nyaman masyarakat sekitar karena di kuburan itu ada di kuburan. Ini beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Ini ada sebuah foto yang berisikan tulisan-tulisan nama-nama yang dilakukan ritual gitu. Yulia Farah Ayu Lestari, ada banyak banget namanya di sini. Sri Rahayu Ningsih, ada yang besar ada yang kecil. Di sini ada tulisan Arab agak samar di sini, dan juga ini ada tulisan samar-samar di sini juga. Kayaknya ini seperti mantra kata si petugas di divisi kriminal tadi. Nah ini fotonya yang tadi dikatakan di dalam bungkusan itu ada foto, ada jarum ya. Ini jarumnya, ya, ada gunting juga. Nah ini bungkusan pocongnya guys. Nah ini, well, memang pocongnya nggak hidup gitu, tapi kalau memang dilakukan ritual yang ngeri juga guys, bakal kenapa-napa gitu, dan orang yang beristirahat di dalam makam itu bakal nggak tenang jadinya gitu. Nah ini petugas kepolisian yang sedang menyelidiki gitu ya TKP-nya. So jadi kalau kalian punya seseorang yang kalian suka gitu yes, seseorang yang kalian cintai gitu, nggak usah lah pakai ritual-ritual kayak gini segala, cukup diungkapkan ke dia gitu. Kalau belum berani mengungkapkan ya pendam aja, minta petunjuk kepada Tuhan gitu. Kalau misalnya kalian Islam gitu ya, sholat istikharah, sholat tahajud, tikung dia di sepertiga malam kalian gitu, dan berdoa kepada Allah gitu supaya aku didekatkan dengan jodohku, aku didekatkan dengan orang yang aku cintai gitu guys. Bukan kayak gini caranya gitu. Kalau kayak gini caranya itu bakal membuat orang yang kalian cintai itu kenapa-napa jadinya, bakal kena tumbal, bakal kena orang-orang di sekitar kalian tuh bakal risih ngeliat kalian gitu. Kalau kalian melakukan hal yang dengan ibadah gitu ya, untuk menyampaikan cinta ke dia, walaupun
diri kalian itu susah ngungkapinnya, itu bakal nggak kenapa-napa kok, bakal aman sejahtera gitu guys. So guys, itu dia berita dari penemuan 9 bungkusan pocong yang ada di sebuah makam ya, yang ada di Kudus gitu. Dan kalau kalian suka berita ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga berita ini dapat memberikan makna gitu ya, bahwasanya kita kalau misalnya menyampaikan cinta ke seseorang bukan dengan cara ritual gelap atau ilmu hitam, tapi dengan cara ibadah, dengan menikung dia di sepertiga malam, dengan melakukan sholat tahajud, dan juga melakukan ibadah-ibadah lain, zikir dan sebagainya, supaya kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan agar dia juga didekatkan diri Yang Maha Kuasa juga, supaya kalian sama-sama dekat gitu Yang Maha Kuasa, dan juga kalian akhirnya dapat dipertemukan untuk menjadi sebuah jodoh gitu guys. So itu dia video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yusuf Ceria untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria dalam mengembangkan konten-konten yang bermanfaat. Aku Yusuf Ceria, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.